Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, sore hari ini kita bisa hadir di masjid ini dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka sama-sama belajar, dalam rangka tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, saling menasehati, saling mengingatkan tentang kebenaran dan tentang kesabaran. Alhamdulillah, oleh karena itu karunia yang kita dapatkan sore hari ini kita syukuri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini diingatkan kembali apa sebenarnya tujuan ngaji ya. Tujuan ngaji itu kan yang pertama, biasanya orang yang sudah ngaji itu kan kita sudah bolak-balik ngaji. Jadi kita itu biasanya sudah pernah mendapatkan ilmu atau wawasan atau pengetahuan sebelumnya, sehingga dengan terus-menerus mengaji itu maka kemudian bertambah wawasan kita. Atau tujuan yang kedua yakni adanya koreksi terhadap apa yang sudah didapatkan sebelumnya. Jadi bisa jadi yang pertama itu penguatan, penambahan. Yang kedua itu koreksi ya. Bisa jadi ada koreksi. Oh, menurut Ustadz ini begini, menurut Ustadz itu begitu. Kemudian yang ketiga itu tujuan dari ngaji itu adalah menambah rasa persaudaraan, berkumpul, bersilaturahim, yang kemudian hati antara satu dengan yang lain itu semakin tahabu, semakin saling mencintai. Kira-kira begitu. Kalau urusan bahasa cinta itu kok gimana gitu. Kayak masih bahasa anak-anak gitu. Itu kira-kira begitu. Jadi semakin tahabu ya, kita antara satu dengan yang lain itu semakin saling mencintai. Nah, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sore hari ini saya akan membahas tema tentang Shofar. Bulan Shofar. Jenengan nyebutnya Shofar atau Safar? Yang betul itu adalah Shofar. Shod, fa dan ro. Kalau safar itu artinya perjalanan. Kalau shofar, nah ini ada 3 arti yang termaktub dalam kamus ataupun sirah. Di surah Al-Baqarah, panjenengan mungkin pernah membaca kisah tentang Bani Israel yang diperintah oleh Allah untuk menyembelih seekor sapi, di mana sapi itu harus berwarna sofra'u faqi', kuning keemasan. Maka arti shofar yang pertama itu kuning, menguning. Itu arti shofar. Kalau anak kita atau cucu kita belajar bahasa Arab misalnya di sekolahnya, itu nanti ada ahmar merah, abyad putih,
Kemudian aswad hitam, asfar kuning. Asfar kuning. Itu makna yang pertama. Terus apa tujuannya kita tahu artinya itu? Anak belum saya hubungkan dengan kehidupan. Ini tahu artinya dulu ya, tahu artinya dulu. Yang kedua, kata sofar itu juga berasal dari kata, karena memang akar katanya terdiri dari 3 huruf itu, sod, fa, dan ro, artinya adalah sifrun. Dulu di kampung di Madura itu, sebelum saya MI, saya itu harus masuk kelas sifrun, kelas 0. Kalau sekarang istilahnya playgroup, nah, playgroup atau TK lah istilahnya. Jadi istilahnya kelas sifrun. Kalau bahasa Inggrisnya kan 0 ya, 0 ya, 0. Dalam Al-Quran yang berkaitan dengan ilmu tajwid, panjenengan pernah ndak membaca atau mendengar istilah sifr? Pernah ya? Ada sifr mustadir, ada sifr mustatil. Ditandai dengan apa? Saya kasih nama surahnya. Di Al-Kahfi ada, di Al-Insan atau Ad-Dahr ada. Sifr itu tanda bulat yang menandakan bahwa huruf di bawahnya itu, di bawahnya tanda bulat itu secara tulisan harus ada, tapi secara bacaan tidak ada. Contohnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qawarira min fiddatin qaddaruha. Aslinya di situ ada alif. Qawariro, ada alif di situ. Kalau di surah Al-Kahfi bunyinya begini. Lakinnahu Allah. Setelah na itu ada alif, seharusnya bacanya lakinna. Nah, cuman karena di atas alif itu ada sifr, sifr itu berarti ada tanda bulatan. Makanya alif itu secara tulisan harus ada, tapi secara bacaan tidak berfungsi. Tetap saja artinya, arti dari sifr itu adalah 0. Makna yang ketiga, sofar itu berarti kesepian. Kesepian. Sepi atau kesepian? Lah memang sewaktu-waktu kita itu harus belajar menyepi. Saya kadang kalau pas tidur di sini membayangkan, ya Allah, kayak gini ya rasanya mati sendirian, tidak ada orang. Ini belum didatangi malaikat, baru tidur gitu ya Allah, tidak ada orang nyapa, tidak ada orang apa, kulonwun ke apa ya. Ya Allah. Apalagi kalau misalnya saya pernah dapat kisah cerita ya dari guru-guru saya dari Sidogiri. Jadi ada salah seorang masyaikh Sidogiri itu saking mempersiapkan dirinya menghadapi kematian itu, di kamarnya itu memang sudah menggali kubur. Dan tiap malam itu untuk menguatkan bahwa saya suatu saat mati nih. Jadi tiap malam itu, entah tiap malam atau tiap kapan, itu tidur memang di liang lahat itu. Artinya memang sudah menyiapkan diri bahwa ya Allah, saya suatu saat mati. Ya, beliau bernama Kiai Hasani. Sampai seperti itu latihannya untuk menghadapi kematian. Ya tentu ada macam-macam ya. Nah jadi sofar itu ada 3 arti. Yang pertama tadi kuning, yang kedua 0, yang ketiga sepi atau kesepian. Biasanya bulan sofar itu diidentikan dengan bulan di mana bulan ini dalam keyakinan sebagian masyarakat disebut dengan bulan sial. Makanya banyak yang tidak melakukan mungkin prosesi-prosesi tertentu karena takut kena sial, musibah, ya bencana. Namun oleh para ulama hal ini dibantah. Masa nunggu musibah harus nunggu bulan sofar? Ya ndak harus.
12 bulan itu mau versi kalender Hijriah ataupun kalender Masehi, ya tiap hari ya tetap aja bisa ada musibah. Ndak perlu menunggu bulan Safar. Kesuwen. Nanti orang akan berkeyakinan, wah kayaknya selain bulan Safar itu aman-aman saja. Nanti pas bulan Safar, nanti banyak musibah. Enak. Kita bisa menentukan. Masalahnya hal seperti itu tidak benar. Lantas bagaimana dengan tradisi masyarakat yang kemudian membuat bubur yang kemudian dibagikan kepada tetangga kanan kirinya? Jadi ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bubur itu sebenarnya yaitu hanya adat istiadat. Bolehkah tidak pakai bubur? Boleh. Tidak harus pakai bubur. Yang intinya adalah itu bersedekah. Jadi jangan fokus kepada buburnya. Buburnya yang harus warna-warni. Tapi fokuslah bahwa salah satu cara untuk kita itu terhindar dari bencana, musibah dan lain sebagainya itu adalah dengan bersedekah. Saya tak kasih cerita, Bu. Ada seorang syekh beserta istrinya itu diuji oleh Allah dengan anak yang sakit, menderita sakit yang luar biasa. Ini panjenengan nanti yakin atau enggak monggo. Tapi kalau saya secara pribadi sangat-sangat meyakini hal ini. Dan saya sering mempraktekkan. Sering sekali mempraktekkan. Karena pengen apa? Pengen terhindar dari bencana. Nah, pengen terhindar dari bencana. Syekh ini diuji dengan putranya yang sakit, yang tak kunjung sembuh. Sudah dibawa ke dokter, mungkin berbagai macam dokter. Sudah habis hartanya, tapi ternyata sudah habis hartanya, sudah tidak sembuh juga. Bahkan dokter terakhir memvonis anakmu tinggal beberapa hari lagi. Tidak usah pusing-pusing habisin harta, tunggu aja matinya. Kalau panjenengan dibilangin gitu, mungkin ditabuk langsung dokternya, kurang ajar sampean kau ini mendahului Tuhan ini. Maka ketika sudah dibawa pulang, kemudian syekh ini sudah syekh, ya kira-kira kiai lah, ulama besar. Itu sama juga diuji seperti itu. Diuji seperti itu, maka kemudian beliau jalan sambil nangis, tidak tahu, ibaratnya orang linglung lah. Orang linglung sudah putus harapan, mau gimana lagi anak saya ini, sudah tinggal menunggu hari, sudah selesai. Nah, sambil di perjalanan itu tiba-tiba beliau itu ingat salah satu hadis Nabi, petunjuk Nabi, bahwa salah satu yang bisa menolak bala atau bencana itu adalah sedekah. Masalahnya malam itu adalah orang sudah tidur semua. Saya mau bersedekah kepada siapa? Tiba-tiba ada kucing lewat dan sepertinya kucing ini kelaparan. Ya. Maka harapan satu-satunya yang dimunculkan di hatinya adalah kayaknya saya harus bersedekah kepada kucing ini. Makanya pulang dan memberi makan kepada kucing itu. Sambil setelah itu langsungnya namanya menenangkan diri. Orang kalau lagi kalau bapak-bapak itu biasanya lagi pergi menenangkan diri kemana, kalau lagi stres, mancing kalau biasanya kalau lagi sehat. Pergi mancing kemana gitu. Nah, pagi harinya menjelang subuh itu pulang. Dan ketika masuk ke rumahnya, ke dalam rumahnya, istrinya tiba-tiba tersenyum. Kamu kenapa kok tersenyum? Oh, anak kita sakit kok, bukan malah sedih. Kemudian dia bercerita, tadi malam saya itu mimpi anak kita itu sudah mau ada bayangan hitam besar mau mengambil anak kita. Ternyata tiba-tiba ada kucing menyambar
Bayangan itu, wis ndak jadi. Akhirnya bayangan itu pergi jauh, dan ketika saya bangun, anak saya sembuh. Anak kita ini sembuh. Nah, ini panjenengan percaya atau ndak monggo. Ya, yang pasti monggo ditradisikan, coba dipraktekkan. Ketika panjenengan punya hajat atau sedang dilanda sesuatu, coba saja. Tapi harus yakin ya. Masalahnya kalau ndak yakin itu ya repot gitu. Contoh, kalau saya mau bepergian, kemudian saya ketemu dengan orang yang menurut saya orang ini kok kayaknya susah banget gitu. Ya saya kasih. Tanpa embel-embel, doakan saya selamat ya. Enggak perlu begitu. Wes sudah, intinya ngasih. Ya. Tapi dalam hati saya berdoa, ya Allah beri saya keselamatan. Ya. Memang kalaupun toh terjadi kecelakaan itu pasti terjadi, hanya saja tetap masih selamat. Nah, kira-kira begitu. Maka ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita berada di bulan Shafar ini, tidak usah nunggu Shafar mau bersedekah. Ya, tidak usah nunggu bulan Shafar mau bersedekah. Ya kapan saja ya. Tentunya semampu kita. Ya. Semampu kita. Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua, ada kisah satunya. Kisah satunya ini, Masya Allah, ternyata sehebat itu ya. Sehebat itu kekuatan sedekah. Ya, kekuatan sedekah itu. Ada seorang bapak-bapak, suami istri, yang di samping rumahnya itu ada pohon besar. Cek di rumahnya, masih ada pohon mangganya enggak? Ini ada yang punya pohon mangga dari rumah ini. Nah, di atas pohon mangga itu ada sepasang burung yang sedang bertelur. Beberapa hari kemudian menetaslah dan lahirlah anak burung baru. Kemudian karena istrinya ini ya mungkin dari senang burung ya, makanya kemudian minta kepada suaminya, Pak, ambil burung elang ini, kita masak. Diambillah anak burung elang itu, ya, kemudian dimasak. Nah, dimasak. Maka sepasang si burung ini kemudian lapor kepada Nabi Sulaiman, nangis, anak saya diambil, dimasak. Wis sudah capek-capek bikin sarang ya. Ternyata anak saya Maka kemudian si suami ini dipanggil oleh Nabi Sulaiman. Dipanggil dan kemudian diminta untuk bertaubat serta tidak mengulangi untuk mengambil anak burung itu. Beberapa bulan kemudian beranak lagi nih. Ternyata si suami ini sebenarnya sudah tobat, tapi diprovokasi oleh istrinya, akhirnya diambil benar. Lapor lagi burung ini kepada Nabi Sulaiman. Akhirnya Nabi Sulaiman mengutus 2 orang syaiton untuk menjaga burung itu, pohon itulah, ya. Nah, itu mungkin salah satu asbab kenapa kok pohon kok kayak ada penunggunya. Kata Bu Rini tadi malam banyak yang takut gitu. Saya aja tiap malam takut gitu. Kadang tiap malam takut ya lewat di saya pernah pengabdian sehabis lulus dari MA itu. Saat itu masih ngontel, dari pondok ke rumah itu ngontel. Itu tiba-tiba ada makam baru, Masya Allah tenaga saya langsung 100%. Saking takutnya. Takut juga. Walaupun saya santri sudah hafal ayat kursi, hafal beberapa Al-Quran, tapi kalau sudah ketemu dengan kuburan baru, Masya Allah, itu sudah larinya kenceng luar biasa ya. Takut juga. Jadi jangan dikira, masa Ustaz takut juga lah. Nanti ada nyanyian, Ustaz juga manusia. Makanya Masya Allah itu betul-betul jadi kuat luar biasa. Saking takutnya itu. Akhirnya setelah beberapa bulan kemudian burung ini kemudian beranak lagi. Nah si suami ini mau ngambil lagi anak burung itu. Tiba-tiba ada seorang pengemis minta dan oleh istrinya itu diberilah
ya seberapa kilo gandum lah ya. Ketika si bapak si suami ini mau ngambil anak burung itu, maka setan ini tidak berdaya. Karena tiba-tiba Allah itu mengutus 2 malaikat melarang 2 syaitan ini untuk mencegah si suami mengambil burung itu. Dipanggillah oleh Nabi Sulaiman, kamu gimana kok ndak mencegah si bapak ini ngambil burung? Apa kamu sudah tidak taat kepadaku? Karena Nabi Sulaiman ini kan menguasai semuanya. Masya Allah itu ya. Itu tidak ada pemimpin dunia yang sekelas Nabi Sulaiman. Jadi memang ada beberapa pemimpin dunia itu. Pertama Nabi Sulaiman, yang kedua Zulkarnain, yang ketiga itu Nebukadnezar. Nebukadnezar itu dari Babilonia Irak yang nantinya menjajah kerajaannya Nabi Sulaiman. Itu namanya, kalau bahasa Arabnya namanya Bukhtanasor. Ya, Nebukadnezar itu saya dulu belajarnya, siapa Nebukadnezar itu? Ternyata memang hebat juga gitu. Sekelas Nabi Sulaiman itu akhirnya juga dijajah, dan Bani Israel juga akhirnya itu awal diperbudaknya itu dari mulai zaman itu. Dari zaman Nabi Musa kemudian sampai ke Nabi Sulaiman itu memang Bani Israel itu memang terjajah. Sekarang gantian menjajah. Tapi yang Bani Israel yang ini bukan Bani Israel yang keturunan Nabi Yakub. Ini kalau panjenengan membaca lebih dalam, ini yang disebut dengan fake Jews, Yahudi palsu. Ya. Jadi aslinya mereka itu bukan orang Yahudi tapi dari Eropa yang kemudian ganti nama menjadi nama-nama kayak Yahudi. Nah, ganti ya. Jadi itu. Tapi akhirnya syaitan ini bilang bahwa mereka itu tidak bisa mencegah si bapak karena Allah mengutus 2 malaikat untuk mencegah itu. Nah, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang apa kaitannya dengan bulan Safar tadi? Mari kita hubungkan dengan kehidupan sehari-hari kita. Makna yang pertama, keemasan atau menguning. Menguning berarti semua kita pasti akan menguning pada waktunya. Alias menua. Tua itu adalah sebuah keniscayaan. Karena tidak semua orang bisa tua. Ada belum lahir sudah meninggal, ada baru lahir juga sudah meninggal ya, dan lain sebagainya. Yang intinya adalah kalau kita mengambil filosofi jagung atau padi, emang tuanya kita itu berharga atau enggak? Kuningnya kita itu berharga atau enggak? Kalau dalam istilah Al-Baqarah tadi, apakah kita nanti akan jadi sofra'u faqi', kuning keemasan? Apa kita akan jadi kuning keemasan? Makanya ditentukan dari amal perbuatan kita sampai kita ini menjadi sofra'u faqi'. Jadi padi yang layak konsumsi, jagung yang layak konsumsi nantinya. Ini kalau dihubungkan dengan nilai-nilai kehidupan sehari-hari. Ya. Yang kedua, kosong. Kosong itu atau kita maknai dengan mengosongkan diri, membersihkan diri. Emas itu warnanya kuning. Proses untuk menghadirkan atau mendapatkan sebongkah atau secuil emas itu Masya Allah prosesnya lama sekali. Apalagi yang manual. Seperti masyarakat Indonesia itu kan banyak yang manual. Kalau yang pakai teknologi Masya Allah dia tinggal pakai alat-alat berat, selesai dapat banyak emasnya. Ini yang manual, dia gali kemudian disiram, airnya mengalir. Setelah dapat beberapa dipisah dari tanah, dipisah dari tanah biasa, terus tanah hitamnya juga dipisah, akhirnya dapatlah sedikit emas. Setelah dapat biji emas yang kecil-kecil itu dibakarlah, jadilah emas yang kemudian jadi antingnya panjenengan, jadi gelangnya panjenengan, jadi kalungnya panjenengan. Itu prosesnya seperti itu. Artinya memang untuk menjadi berkualitas ya memang harus dibersihkan. Membersihkan diri dari
segala sesuatu yang bisa mengotori diri kita. Banyak hal. Kalau sifatnya fisik mudah, tapi yang paling berat itu adalah yang sifatnya batin. Sifatnya batin. Kalau urusan batin ini urusan masing-masing. Yang tahu, saya ini masih suka benci sama orang enggak? Yang tahu masing-masing. Saya enggak bisa kita tidak bisa menjudge seseorang, mengklaim seseorang, oh kamu ini benci sama saya ya. Udah, jangan begitu. Itu kesalahan terbesar, karena ini adalah pengaruh medsos saat ini. Adalah sering kan banyak postingan tentang karakter orang kalau bulan ini begini, karakter orang kalau golongan darahnya begini. Itu kemudian dengan mudah menjudge bahwa orang ini begini, memang sesuai dengan apa yang dikatakan dalam ilmu. Nah, jadi tidak mudah menilai orang, itu salah satunya. Apalagi misalnya cukup melihat dari raut mukanya, kemudian wah ini penjahat, padahal aslinya orang baik gitu. Nah, itu terkait dengan makna yang kedua. Yang ketiga, sepi atau kesepian. Bagaimana caranya? Apa makna kesepian ini? Kalau saya hubungkan dengan nilai-nilai kehidupan, banyak orang yang bisa bahagia dalam kondisi ramai seperti ini. Dalam kondisi berkumpul begini banyak orang yang bisa tertawa. Tapi kebanyakan ketika sendirian menangis. Saya baru menulis sebuah fenomena yang akhir-akhir ini lagi menjadi sebuah problem yang benar-benar mengkhawatirkan. Sebuah survei yang mengatakan, survei itu dimulai dengan sebuah pertanyaan, apa penyesalan terbesar wanita dalam kehidupannya? Apa, Bu? Jawabannya adalah menikah. Ternyata sekarang yang nikah itu disalahkan. Itu di kota-kota besar itu jadi problema. Justru yang banyak orang mendambakan nanti kalau menikah itu Masya Allah seneng, bahagia, tentrem. Lah ini malah jadi penyakit. Jadi penyakit. Ya, dulu saya awal-awal tidak suka dengan TikTok ya. Tapi lama-lama pemahaman saya tentang media itu adalah dia sama dengan pisau. Pisau itu tergantung siapa yang pakai. Kalau dia dipakai oleh ibu-ibu untuk potong tahu, tempe, sayur, bagus. Tapi kalau dipakai oleh orang yang hatinya kotor, ya mungkin dia akan dipakai untuk bunuh orang, nyakitin orang lain. Nah, Masya Allah, akhir-akhir ini sekarang mengkhawatirkan, ya, mengkhawatirkan terkait dengan itu. Insya Allah di sini tidak ada. Ya. Tapi paling tidak kita jadi pelajaran. Lebih-lebih kepada anak-anak kita, karena memang media seperti ini memang cocoknya itu dengan anak-anak kita. Kalau panjenengan pakai TikTok itu, mungkin panjenengan usianya mungkin sudah 50, tapi kalau sudah masuk TikTok itu jadi kayak 17 tahun. Pakai filter apa aja itu, Masya Allah itu bisa cantik sekali. Itu kurang ajarnya media begitu itu. Masya Allah ya. Makanya ada apa? Kenapa kok jadi begini dunia sekarang gitu ya? Dunia menjadi, kehidupan menjadi ini, menjadi sangat menakutkan, khususnya bagi generasi muda yang akan membangun rumah tangga itu kemudian mengalami ketakutan. Jadi data terbaru tahun ini itu angka perceraian tinggi, angka pernikahan menurun. Karena ada ketakutan untuk menikah. Nah, ketakutan untuk menikah. Maka ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu, karena kita sore ini ngaji dan panjenengan sudah tahu makna shofar dan apa yang harus dilakukan di bulan shofar, ya istilahnya tidak harus menunggu bulan shofar untuk bersedekah, kapan saja silakan bersedekah. Secara khusus ketika punya hajat-hajat yang besar. Panjenengan punya hajat-hajat besar, misalnya saya pengen bepergian kemana gitu. Coba awali dengan bersedekah.
awali dengan bersedekah. Atau panjenengan punya sakit yang mungkin tidak sembuh-sembuh, itu bisa dengan coba bersedekah. Karena bisa jadi doa kita itu tidak nyampe kepada Allah, bisa jadi doa dari orang lain itu nyampe gitu. Saya kalau bersedekah saya pernah lewat sini, kemudian ketemu dengan nenek-nenek yang menggendong kayu. Masya Allah, hati saya terenyuh. Saya berhenti, beliaunya malah takut. Takut, waduh, dikira mau dirampok ini. Saya ambil dompet, kemudian tak kasih uang. Itu kemudian berdoa, Masya Allah, itu saya malah nangis. Wih, kok orang itu doanya bisa seperti ini ya? Padahal istilahnya itu tidak seperti saya yang sudah pakai baju koko, pakai kopiah, Masya Allah sudah merasa pantas di hadapan Tuhan. Ya, doa itu tidak nangis. Ini ada nenek-nenek yang dia tutup auratnya tidak sempurna, kemudian tidak pakai jilbab juga, tapi karena kondisinya seperti itu, Masya Allah. Nah, itu salah satunya. Dan saya rasakan sekali, walaupun ini pengalaman pribadi, itu Masya Allah ya. Setelah itu memang banyak ada kemudahan itu salah satunya. Nah, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jam berapa sudah? Oh, ntar lagi. 10 menit lagi. Nah, nanti kalau panjenengan mau bertanya-tanya. Jadi bulan Shafar ini salah satunya kita bisa mengisinya dengan bersedekah, atau intinya adalah berbuat baik. Kita di Indonesia ini atau bahkan dalam kehidupan ini, secara khusus di tanah Jawa ini ya, aslinya kita itu misalnya tidak punya pekerjaan, tidak punya uang, tidak punya apa-apa, asal mau nyapa saja kepada orang lain, insya Allah kita tidak akan kelaparan. Secara khusus di Jawa ini, wis lah, datang saja, assalamualaikum, memperkenalkan diri, bersikap baik, kemudian bilang, Pak, saya lapar. Nah, itu tanah Jawa itu salah satu kehebatan begitu itu. Asal kita sudah bersikap baik saja kepada orang itu, minimal keluar kopi, minimal keluar gorengan. Ya, itu sudah. Ya. Itu mau tidak mau. Kenapa? Karena memang karakter dan wataknya welas asih ya, welas asih. Nah, welas asih itu. Kemudian yang kedua, apa yang bisa kita lakukan untuk menolak bala itu? Yang kedua adalah istighfar. Ba'dal maktubah, setiap habis sholat itu, kalau Nabi kan minimal 75. Kalau kita itu berapa ya, enggak tahu ya. Berapa 75 baca istighfar gitu. Baca istighfar. Kalau sebelumnya saya kan pernah menyampaikan tentang Sayyidul Istighfar. Mana itu? Enggak ada papan tulisnya ini. Sayyidul Istighfar itu memang hadisnya sahih. Isinya dia bukan minta ampunan, tapi lebih kepada pengakuan. Allahumma anta rabbi. Ya Allah, anta rabbi, engkau itu Tuhanku. Khalaqtani, engkau itu telah menciptakanku. Wa ana abduka, aku ini hambamu. Wa ana ala ahdika, dan aku atas janjimu, mastata'tu, aku akan laksanakan semampuku. Wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu. A'udzubika, aku berlindung kepada engkau, min syarri ma sana'tu, dari keburukan apa yang aku lakukan. A'udzubika min syarri ma sana'tu, a'udzubika min Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu wa a'udzubika bi dzambi fa faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya. Nah, dan aku mengakui atas dosa-dosaku. Ya. Kalau istighfar biasa kan tidak ada pengakuan. Cuman astagfirullahaladzim, ya Allah ampuni aku. Kira-kira kalau Allah ngomong ke kita, kamu punya dosa apa tak? Tapi kalau Sayyidul Istighfar itu ngaku. Ya, wa a'udzubika bidzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Atau apa nanti saya lupa ya. Kalau dipilah-pilah begini saya jadi lupa. Nah, jadi mengakui bahwa Allah itu adalah Tuhan kita,
kita juga berlindung diri dari apa keburukan perilaku perbuatan kita. Kita juga mengakui kalau kita ini berdosa, kemudian meminta ampunan kepada Allah, dan karena memang tidak ada yang bisa mengampuni kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Kalau ya memang masing-masing punya kelebihan. Baik sedekah itu juga punya kelebihan. Istighfar itu juga punya kelebihan. Beristighfar juga punya kelebihan. Selama istighfar itu kan berarti ada muncul sebuah kesadaran pada diri bahwa kita ini bersalah. Makanya kan begini, saya sering melakukan tadabbur itu gini. Kita kalau berdoa, tangannya bagaimana? Begini? Atau begini? Saya itu mencoba untuk lebih serius berdoa dengan menata hati bahwa saya ini sedang minta. Makanya saya tegakkan badan saya, kemudian saya serius. Tidak, Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi seakan-akan tidak butuh dengan berdoa itu. Tapi saya serius begini. Kadang begini. Wis antara butuh atau tidak ya Allah. Terserah ya Allah, mau engkau kasih atau enggak, terserah gitu. Jadi tegak dan serius minta. Nah, itu salah satunya. Sama beristighfar juga. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jadi hampir semua bacaan-bacaan di habis sholat kita itu ya biasa saja gitu. Makanya subhanallahnya biasa, alhamdulillahnya biasa, Allahu Akbarnya biasa. Dulu guru saya bilang begini, sebenarnya kamu mengucapkan satu alhamdulillah, tapi kamu yakin bahwa kamu itu memang sedang memuji Allah gitu ya. Satu saja itu sudah bisa mengalahkan yang berlipat-lipat kamu baca, daripada kamu bilang alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Nah, saya kan beberapa malam ini kan mimpin tahlil ya, dimintain tolong oleh salah satu warga, tapi tahlilannya di pondok ya. Itu saya tahlilan itu tidak lama-lama. Saya tahlil itu paling cuma 10 menit. Itu sudah kelamaan. Rata-rata itu 7 menit. Beda dengan yang di sini. Kalau di sini kan karena memang dibarengin dengan Yasin ya. Itu saya hanya membaca pokok-pokoknya dan yang penting-penting saja. Yang penting-penting saja. Sehingga tidak terlalu lama kalau membaca tahlil. Nah, saya pernah kan diundang zikir fida itu. Itu kan Masya Allah, itu sampai ada yang batuk-batuk. La ilaha illallah, la ilaha illallah itu. Itu sampai saya aja yang mendengar itu, memang itu kalimat tauhid, kalimat thayyibah. Saya yang mendengar pusing. Bukan malah bertambah iman, tapi pusing. Sehingga saya lebih sering membaca sendiri dalam hati, la ilaha illallah, dimantapkan, disempurnakan, sambil dimaknai bahwa memang tidak ada Tuhan kecuali Allah gitu. Jadi memang ketika kita membaca atau melakukan sesuatu, itu penjiwaannya itu yang perlu dilakukan, dihadirkan. Hampir semua yang kita lakukan jika tidak hadir jiwanya, itu tidak bermakna, kurang bermakna. Panjenengan duduk berdua sama bapak, tapi tangan panjenengan pegang HP, tidak romantis. Tidak romantis. Tapi kalau panjenengan taruh HP-nya, kemudian ngobrol berdua, sambil makan mungkin snack kah, gorengan kah, atau itu akan romantis. Saya sering melakukan begitu karena saya LDR ya. Saya sering melakukan itu, sekedar duduk berdua, ngobrol sambil makan snack atau apa. Itu sekedar untuk ya kata sambil pegang HP, tapi kalau sudah ngobrol taruh HP-nya. Panjenengan makan apapun sambil main HP, itu tidak terasa, tidak mengenyangkan. Taruh HP-nya, makanlah, nikmati. Makanya hampir semua, termasuk kalau sholat. Kenapa kalau sholat harus hudurul qalbi? Hudurul qalbi itu nikmati, maksudnya nikmati. Zikir itu juga nikmati. Hadirkan bahwa kita ini sedang memuji Allah gitu. Kalau istighfar berarti hadirkan bahwa kita memang sedang meminta ampunan Allah. Nah, nanti dipraktekkan ya, dipraktekkan. Seapapun yang panjenengan lakukan, tapi itu berangkat dari hati, itu hasilnya bagus, bahkan top. Ya, nah, itu salah satu.
Nah, masya Allah itu ya memang ya. Kan sekarang kalau di kafe-kafe atau di warung apa namanya di contohnya mohon maaf mungkin yang keren di sini kan apa ini? Gacuan ya, mie gacuan misalnya. Makan mie tapi sambil scroll medsos. Tahu-tahu oh sudah habis. Sudah gitu ndak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Makanya kan beberapa kali saya sendiri mencoba mempraktekkan sebelum makan walaupun makanannya sederhana tapi hati ini sudah dikondisikan bismillahirrahmanirrahim saya mau makan. Itu rasanya beda dengan bismillahirrahmanirrahim. Sudah gitu doanya Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kayak enggak serius gitu. Berdoa kepada enggak kayak enggak serius gitu. Nah, itu salah satunya. Makanya banyak amal baik dalam kehidupan ini cuman karena yang belum disetting itu adalah diri kita, maka kemudian semua amal baik itu menjadi biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Ya. Jadi ada namanya pengkondisian hati, kemudian juga perlu ilmunya. Insya Allah itu amal itu akan amaliyahnya akan bagus. Jadi subhanallah 33 kali ba'da salat itu bisa jadi panjenengan malah akan nangis. 33 yang biasa kita lakukan padahal yang biasa subhanallah. Ya, itu ya biasa saja. Yang penting sudah menunaikan subhanallah. Alhamdulillah. Biasa saja. Padahal kalau panjenengan baca satu kali dengan hudurul qalbi ya tidak terasa itu akan menangis. Kenapa? Karena ada ketersambungan batin. Seakan-akan batin kita itu ketemu dengan Allah gitu, ya Allah. Nah, itu amaliyah apapun yang bisa yang kita lakukan kalau dihadirkan jiwa raga. Dan mohon maaf saya sebutkan saja panjenengan beribadah sama bapak misalnya. Memang betul-betul dikondisikan, panjenengan akan merasakan hal yang beda. Beda kalau cuma sekedar menunaikan kewajiban. Saya sebagai istri Ustaz yang penting sudah tunaikan sudah selesai. Itu ndak ada kenikmatan ya apa-apa gitu ya. Makanya mulai dari amaliyah yang sifatnya mubah, makan, minum, tidur, jogging, lari apa, itu jika tidak dijiwai itu juga kurang berkesan. Pun apalagi yang ibadah mahdoh seperti sholat, baca Al-Quran, ya berzikir itu tidak dijiwai, makanya mau sebanyak apapun panjenengan baca istighfar, mau sebanyak apapun panjenengan baca alhamdulillah Allah Akbar, itu baik. Saya tidak mengatakan itu tidak baik. Istilahnya akan lebih naik kualitasnya jika panjenengan menghadirkan rasa atau jiwanya. Makanya mulai dari panjenengan sudah saya kasih petunjuk ini, insya Allah panjenengan akan merasakan hal yang beda. Makan sesuatu yang sederhana, tapi itu dijiwai, itu insya Allah itu hasilnya berbeda. Nah, itu ibu-ibu sekalian, ya. Jadi karena memang usia kita ini tidak bisa direm, tidak bisa dihentikan. Ya, dan kita ini sudah ngaji banyak sekali, sering sekali ngaji. Makanya sore ini saya ingin mengajak, inti dari apa yang saya sampaikan adalah menaikkan kualitas ibadah kita itu. Dengan cara apa? Hadirkan rasa, jiwa. Mirip dengan dulu masa muda, masa remaja kita dulu ketika pacaran. Kalau kita dapat surat dari pacar, I love you, aku cinta, itu Masya Allah itu. Ngalahin yang WA sekarang itu bisa disimpan, bahkan mungkin panjenengan masih ada itu. Dikasih minyak wangi, Masya Allah, itu wow luar biasa. Kenapa? Hati kita itu berbunga-bunga, Masya Allah, ini dari belahan jiwa saya. Masya Allah itu ya kan saya dulu juga pernah begitulah. Ya bukan kemudian Ustadz masa enggak pernah ya. Namanya seneng dengan lawan jenis itu dari siapapun akan pernah ngalamin ya. Emang pernah ngalamin patah hati? Ya pernah juga. Jadi
Makanya kalau yang begitu-begitu itu, ya kalau kalau berangkatnya dari jiwa dan perasaan, makanya pernah yang namanya rasa hancur berkeping itu pernah juga. Pernah, makanya kan itu karena dijiwai ya, dijiwai. Nah, Masya Allah itu ada ya. Mohon maaf, saya ini live ya, saya live di Instagram ini karena memang ada permintaan dari beberapa jamaah saya dari tempat lain itu pengen ikut kalau saya ngisi kajian. Termasuk sebenarnya Bu mantan wali itu beliau juga pengen hadir, cuman karena sore ini beliau ke rumah suaminya di mana? Semarang, makanya kemudian tidak jadi. Insya Allah. Tapi insya Allah di momen-momen yang lain saya sudah joinan sama beliau, joinan program maksudnya. Jadi kalau nanti saya punya kegiatan, insya Allah beliau akan hadir. Kalau beliau punya kegiatan, saya juga diundang. Karena usianya beda dikit. Beliau kan 81, saya 84. Sehingga ketika kemarin saya silaturahim itu dilarang panggil Bu. Terus saya panggil apa? Panggil Mbak aja. Saya kan enggak ya sudah enggak apa-apa. Nah, gitu kira-kira. Baik, alhamdulillah itu ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Sudah jam 4.50. Saya kira cukup. Mungkin panjenengan kalau ada yang ingin ditanyakan, monggo. Ada waktu 10 menit. Nggih, monggo. Pripun? Nggih. Nggih. Oh, nggih. Baik. Ini Pak, ini kita perlu tahu juga ini ya. Karena ini memang lagi dahsyat-dahsyatnya. Panjenengan pernah mencoba mengkaji enggak? Kenapa kok Timur Tengah itu kan Islam sama kayak kita kok bergejolak terus, enggak pernah aman. Katanya Islam cinta damai. Piye? Gimana? Kok enggak sesuai? Jadi Babilonia, Irak, Palestina, pokoknya Timur Tengah itu kalau dalam kajian mistis, Yahudi itu juga suka hal mistis. Bahkan ilmu tertingginya Yahudi, mohon maaf jika saya tidak keliru, ini tuh sampai pada cara bagaimana bisa berusia abadi, menciptakan ramuan-ramuan yang bisa hidupnya itu bisa ratusan tahun. Jadi mereka berbasis ilmu, bukan berbasis bertapa kayak kita. Nah, sampai begitu. Nah, jadi pusat-pusat kekuatan spiritual memang ada di sana. Memang ada di sana. Dan termasuk Armageddon itu, perang dunia 3 itu, dimulai dari sana. Mau tidak mau memang akan dimulai dari sana. Saya pernah membaca postingannya Ustazah Halimah Al-Idrus ya. Jadi di mana itu di Masjidil Aqsa itu ada sebuah ruangan di mana ruangan itu tangan dimasukkan saja sebuah lubang itu ketika tangan itu ditarik keluar itu akan memiliki aroma itu tidak ada di dunia ini. Tidak ada. Aroma paling harum di dunia pun itu tidak akan mengalahkan aroma itu. Dan hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk ke situ. Tidak apa-apa ini kalau memang nanti sambil makan saya tak sambil jelaskan karena ini cukup panjang dan panjenengan harus tahu sedikit tentang ini. Karena banyak kaum muslimin pun juga yang menyalahkan sesama muslim yang di Palestina. Ada juga yang menyalahkan itu. Itu kan salahnya mereka sendiri kenapa nyerang Yahudi. Karena ada masih berpendapat begitu. Padahal sebenarnya tidak demikian. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Yahudi itu adalah atau yang disebut dalam Al-Quran Bani Israel. Bani itu anak keturunan, Israel itu adalah nama lain dari Nabi Yakub alaihissalam. Ya, Bani Israel. Nah,
Bani Israel ini kemudian nanti terpecah menjadi 12 suku. Makanya ketika Nabi Musa memukul batu, meminta hujan kepada Allah, meminta air, wa idzistasqa Musa liqomi faqul nadrib bi'asaqal hajar fanfajarat min husnata asyrata aina. Karena Bani Israel itu ada 12 suku, maka ketika Nabi Musa memukul batu itu, maka keluarlah dari batu itu 12 sumber mata air sesuai dengan nama jumlah sukunya. Nah, itu. Kemudian ini Yahudi yang ini beriman kepada Allah, namun kebanyakan mereka nanti secara khusus ketika Nabi Muhammad diutus, mereka tidak mengakui bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Maunya Nabi itu harus dari Yahudi, tidak boleh dari non-Yahudi, karena mereka meyakini bahwa mereka adalah bangsa pilihan. Bangsa pilihan. Nah, jadi Yahudi itu masih nyembah Allah, hanya saja Tuhannya adalah namanya Yahweh. Tidak menyebut Allah seperti kita. Ya. Kalau Kristen kan menyebutnya Allah. Allah ya. Nah, saya akhiri dulu. Soalnya kalau tidak diakhiri nih